Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang seorang pemuda yang mewafatkan seseorang yang memperkaos ibunya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa follow dan komen. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe juga channel YouTube Bang Emma TV agar kedepannya saya semakin semangat membuat video-video terbaru untuk kalian. Pada suatu malam Torawi yang baru pulang menghadiri acara Maulid Nabi, tiba-tiba dicucuk oleh Holili, seorang pemuda berusia 25 tahun. Hal ini mengakibatkan Torawi lelaki parubaya berusia 59 tahun meninggal dunia. Torawi merupakan warga Dusun Pendopo, RT 4 RW 2, Desa Lipra Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Probolinggo, Jawa Timur. Lantas, apa yang mendasari Holili melakukan hal tersebut? Jadi begini ceritanya. 15 hari sebelum kejadian pencucukan, Holili mendengar suara aneh dari kamar ibunya. Holili yang mengetahui kamar sang ibu tidak terkunci, kemudian masuk dan melihat apa yang sedang terjadi di sana. Ia terkejut. Bagaimana tidak? Ia menyaksikan sendiri ibunya sedang disetubui oleh lelaki lain selain ayahnya. Ia melihat tetangganya yang bernama Torawi sedang tidak menggunakan apa-apa. Dan setelah tertangkap basah, Torawi langsung kabur dengan menggunakan celana saja. Sedangkan ibunya langsung memakai sarung. Holili pun langsung mendekati ibunya dan bertanya atas apa yang sebenarnya terjadi di antara ibunya dengan Torawi. Ibunya kemudian menjelaskan dengan lirih bahwa ia ditiduri oleh Torawi dan mengaku kejadian itu hanya terjadi sekali ini saja. Holili yang mendengar penjelasan dari ibunya tidak ada niatan untuk menceritakan kepada ayahnya. Holili yang saat itu sudah memendam emosi selama beberapa hari dan hanya memendam ceritanya sendiri, akhirnya memiliki niatan untuk menghabisi Torawi. Senin 9 Oktober 2023 sekitar jam 7 malam. Torawi yang baru saja pulang menghadiri acara Maulid Nabi, ia terkejut ketika ia sudah dihadang oleh Holili. Saat itu Holili langsung mencucuk bagian belakang tubuh Torawi. Meski sudah dicucuk, Torawi sempat melarikan diri. Lalu ia terjatuh dan ketika dibawa ke klinik terdekat, nyawanya sudah tidak tertolong. Keponakan Torawi yang sempat melihat kejadian tersebut, ia mengatakan bahwa Torawi baru pulang menghadiri undangan di desa tetangga. Jadi ketika sudah ditikam sekali, Torawi berusaha kabur menggunakan sepeda motornya. Akan tetapi ia malah terjatuh dan membuatnya ditikam kembali oleh Holili. Sedangkan saksi lain yang melihat kejadian tersebut ada ipar dari Torawi. Sarupi menjelaskan dirinya sempat melerai pelaku yang menikam korban. Bahkan pisau sempat disembunyikan di bawah pohon untuk menghindari penikaman lagi. Setelah dirasa aman oleh Sarupi, ia langsung melepaskan Holili. Kemudian ia langsung bergegas menolong Torawi. Korban sempat dibawa ke klinik Turisma Desa Lipra Kidul. Namun sebelum dilakukan pertolongan medis, nyawa Torawi sudah tak tertolong. Korban meninggal dunia karena mengalami 7 luka tusukan di bagian tubuhnya. Kemudian jasad korban dievakuasi di kamar jenazah RSUD Waluyo, Jati Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Kemudian jasad korban dikebumikan oleh pihak keluarga. Setelah melakukan pencucukan terhadap Torawi, Holili pulang ke rumah. Ayah Holili sendiri tidak tahu menahu apa yang melandasi pencucukan yang dilakukan oleh anaknya. Ayahnya belum mengetahui bahwa Holili sakit hati karena ibunya diperkaos. Dirinya baru tahu ketika ia telah menyerahkan anaknya sendiri ke Polsek Banyuanyar. Sementara itu, lokasi pencucukan Holili pada Torawi dijaga ketat oleh polisi. Ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi balas dendam dari keluarga korban. Kapolsek Banyuanyar AKP Yuliana mengatakan, penjagaan dilakukan sebagai antisipasi adanya serangan kepada pihak keluarga pelaku. Terlebih lagi, jarak antara rumah pelaku dengan rumah korban masih berdekatan atau berhadap-hadapan. Tidak hanya berjaga-jaga saja, polisi juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Itu bertujuan untuk mendekati kedua belah pihak agar di kemudian hari tidak ada aksi saling membalas oleh keluarga masing-masing atas tindakannya tersebut. Sementara Holili dijerat dengan pasal 351 ayat 3, yaitu tentang penganiayaan berat, dan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman kurungan penjara 7-10 tahun. Ketika polisi mengatakan kepada Holili, kenapa tidak mengadu pada ayahnya? Dan Holili berkata,
Saya tidak mau ayah saya dipenjara. Dari kasus ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kehormatan keluarga itu memang yang utama. Namun juga tidak dibenarkan bahwa tindakan gegabah sampai melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang. Untuk kalian yang ingin berpendapat dan ingin membagikan informasi lebih lengkap, bisa banget tulis di kolom komentar. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.